Baik, saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Kakak ulang. Siapa ulang? 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Shalom. Ya, di saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Bagi yang pembacaan ini merupakan pembacaan yang sangat lazim dipakai oleh anak-anak muda sebagai pegangan mereka untuk memperkuat iman mereka bahwa masa depan mereka akan terus ada. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ada sebuah visi besar yang dia buat terkait masa depan bangsa ini. Dengan begitu optimis, dia mengharapkan bahwa bangsa ini atau Indonesia akan ada pada puncak keemasan pada tahun 2045. Hal tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Namun, dalam hal menuju visi tersebut, kita diperhadapkan atau ditontonkan dengan realita yang berbanding terbalik, di mana semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, bahkan nepotisme dalam tubuh rezim ini. Sektor pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi bagian vital kena imbas dalam kebijakan efisiensi, bahkan tidak masuk sebagai program prioritas. Di beberapa daerah, masyarakat adat juga masih terus berjuang melawan para penguasa, para pemangku jabatan alih-alih penjajah yang datang dengan kerakusannya untuk menguasai, mengeksploitasi alam mereka, dan yang tersisa bagi mereka adalah hutan yang gundul, tanah, laut yang tercemar. 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan, namun realita yang terjadi hanyalah PHK di mana-mana. Pengangguran makin meningkat, muncul mosi tidak percaya dari mahasiswa kepada para akademisinya karena terlalu dekat dengan kekuasaan yang oligarki. Inilah realita atau fakta lapangan yang sementara kita hadapi. Sikap optimisme kita terkait Indonesia emas mulai terkikis dengan pesimisme bahwa bagaimana jika yang terjadi hanyalah Indonesia emas 2045. Adanya perubahan pengharapan dari ketiadaan pengharapan bukanlah suatu bencana, melainkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita mengenal Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Inilah kesempatan baru bagi perkembangan pengharapan Kristen yang sejati. Bagi seorang Kristen, seperti kata Amsal 23 ayat 18, pengharapan itu ada dan akan tetap ada. Sebab pengharapan itu tidak akan pernah hilang, saudara terkasih. Sekalipun realita yang terjadi begitu kelam, seakan-akan tidak ada tanda-tanda harapan sama sekali. Namun kita akan masih tetap memiliki pengharapan tersebut, karena kita tidak menggantungkan harapan kita pada setiap tanda-tanda yang ada. Melainkan kita sebagai orang percaya menggantungkan harapan kita kepada Allah semata dan tidak ada yang lain. Kita menyerahkan totalitas pengharapan kita kepada Allah. Sebab dengan begitu kita tidak menyerahkan sedikit pun pengharapan kita kepada para penguasa, para pimpinan politik, industri, bahkan gereja sekalipun. Sebab jelas mereka semua tidak sempurna serta berpotensi melakukan kesalahan dan kegagalan. Kita hidup di masa kesesatan bukan hanya semata orang-orang menaruh pengharapan di atas dasar yang tidak tepat, tetapi juga karena terlalu banyak berharap pada hal-hal yang salah. Sebab
seringkali apa yang kita harapkan merupakan apa yang kita inginkan. Sehingga ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, maka seakan-akan kita kehilangan harapan. Sehingga perintah yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 17a seringkali kita melanggarnya. Kita sering kedapatan iri hati terhadap orang lain atau orang berdosa. Kita membandingkan diri atau proses kita dengan orang lain. Sebab jika pengharapan kita itu berasal dari keinginan daging kita, maka tentu hal tersebut akan mendatangkan atau berpotensi menimbulkan dosa. Seperti nepotisme, korupsi. Kita bisa lihat realita yang terjadi di negeri ini. Ketika ada seseorang yang berharap untuk mendapatkan menduduki jabatan yang dia inginkan, dia akan menggunakan berbagai macam cara. Dan hal tersebut tentu jika dipaksakan akan timbul yang namanya dosa. Akan timbul yang namanya kasus nepotisme dan korupsi. Karena kita menggunakan segala macam cara sekehendak kita, asalkan keinginan tersebut tercapai. Maka dengan itu, Amsal secara jelas menegaskan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Kata jangan di sini ditegaskan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar. Namun sebaliknya yang harus kita lakukan adalah takut akan Allah. Sebab dengan takut akan Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang berlainan dengan kehendak Allah. Dengan takut akan Allah, kita menekan setiap keinginan kedagingan kita yang berpotensi mendatangkan kesalahan, kegagalan, bahkan dosa. Karena kita tidak benar-benar mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tetapi Allah berbeda. Dia mampu mengetahui apa yang terbaik bagi kita, walaupun dalam situasi yang nampaknya tidak baik-baik saja. Dia akan tetap mampu mendatangkan kebaikan, karena Allah sendirilah kebaikan tersebut. Oleh sebab itu, orang-orang yang takut akan Allah secara tegas dikatakan dalam ayatnya yang ke-18 bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kemudian timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi objek pengharapan kita sebagai orang Kristen? Objek pengharapan kita sebagai orang Kristen ialah kedatangan Yesus Kristus kali kedua, yang akan memerintah sepanjang zaman dan mendatangkan kedamaian. Sehingga dalam doa Bapa Kami kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Sehingga yang menjadi pengharapan kita ialah kehendak Allah yang terjadi di bumi, atau kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Kehendak Allah yang dimaksudkan di sini bukanlah suatu kehendak yang sewenang-wenang, melainkan suatu putusan yang pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang, bagi seluruh alam semesta. Oleh sebab itu dikatakan secara jelas bahwa masa depan sungguh ada, dan secara jelas dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 dan Yohanes 5 ayat 29 mengatakan bahwa baik orang berdosa maupun orang-orang yang takut akan Tuhan mempunyai masa depannya. Orang berdosa mempunyai masa depan yakni maut. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan mempunyai masa depan yakni kehidupan yang kekal. Berbeda dengan pengharapan. Jika masa depan sungguh ada bagi setiap orang, tetapi untuk pengharapan tidaklah demikian. Sebab hanya orang-orang yang takut akan Allah yang
tidak akan kehilangan pengharapan. Karena orang-orang yang berdosa mengharapkan sesuatu dari apa yang mereka inginkan, dari apa yang menurut mereka itu baik. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan mengharapkan apa yang akan Allah lakukan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan baru mengetahui apa yang akan Allah lakukan terhadap dia. Tetapi dengan iman dia percaya bahwa yang terjadi pasti yang terbaik karena Allah itu baik. Kita harus sebagai orang Kristen mampu membedakan apa itu mengharapkan dan menginginkan. Menginginkan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kita hanya karena kita ingin sesuatu yang baik di masa depan. Maka kita kira bahwa itulah pengharapan. Namun, itu bukanlah pengharapan yang sejati. Sebab pengharapan akan keinginan itu berasal dari ego kita. Tetapi pengharapan yang sesungguhnya ialah pengharapan akan apa yang ingin Allah lakukan terhadap kita. Dan pengharapan tersebut timbul dari iman percaya kita kepada Allah. Sederhananya, menginginkan berarti apa yang menjadi kehendak kita yang kita harapkan harus terjadi. Sedangkan mengharapkan yang sejatinya merupakan apa yang menjadi kehendak Allah semata yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab yang menjadi kehendak kita seringkali salah, gagal, dan berpotensi menimbulkan dosa. Namun kehendak Allah tidaklah demikian. Karena pengharapan sejatinya di dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 5 ayatnya yang kelima. Sebab apa? Yang Allah kehendaki mendatangkan kebaikan bagi semua ciptanya. Dan ketika kita berusaha sedapatnya melakukan hal-hal untuk kebaikan bersama, itu berarti kita pun turut bekerja, kita pun turut melakukan kehendak Allah di bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita takut akan Allah, kita menyerahkan totalitas hidup kita, pengharapan kepada kehendak Allah, maka sesungguhnya harapan itu tidak akan pernah hilang. Karena orang-orang yang merasa hilang harapan sejatinya hanyalah bentuk kekecewaan mereka atas apa yang diinginkannya tidak tercapai. Sebab mereka berpikir bahwa mereka dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun orang-orang yang berpengharapan tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun mereka berharap yang terjadi di masa depan tetaplah kebaikan. Sebab Allah yang menjadi dasar pengharapan mereka adalah baik. Sebab orang-orang yang berpengharapan itu hidup bagi Allah. Bahkan dalam keadaan genting pun mereka berusaha melihat bagaimana Allah bisa dan mampu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka dan seluruh semesta. Dengan adanya pengharapan memberi semangat bagi kita dan dengan tekun menanti-nantikan hal-hal yang terduga yang akan Allah lakukan bagi kita semua. Maka dengan ini, dalam kondisi realita kita saat ini, ya sebetulnya tidak baik-baik saja. Namun dengan para bantuan bahasa, kita seakan-akan melihat citra negara kita di sosial media dalam keadaan yang baik. Yang alih-alih penuh bencana. Namun dalam kondisi seperti ini, Allah mengatakan bagi kita semua melalui Amsal 23 ayat 18 bahwa masa depan bangsa ini sungguh ada dan harapan bangsa ini tidak akan pernah hilang. Jika kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah dengan berpengharapan padanya, oleh sebab itu
saya mengajak kita semua untuk dapat dan tetap berpengharapan hanya pada Allah semata. Dan marilah kita menjadi mitra kerja Allah, sehingga kita melakukan kebaikan bagi sesama. Dengan begitu kehendak Allah terlaksana di bumi. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam melaksanakan setiap tugas dan panggilan kita. Amin.